Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Sabtu pagi menjelang siang 26 Sya'ban 1436 Hijriah. Kita duduk bersama di dalam Masjid Ar-Rahmat untuk mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, saya berdoa, Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Wahai Allah, kami berlindung denganmu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari jiwa yang tidak pernah puas, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema yang kita bicarakan pada kesempatan kali ini adalah bermusuhan dengan iblis. Poin yang pertama dari bermusuhan dengan iblis adalah bahwa seorang manusia, seorang anak Adam yang muslim wajib untuk bermusuhan dengan iblis. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat. Di antara ayat-ayat tersebut yang menyebutkan bahwa kita harus bermusuhan dengan iblis, yaitu di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Innasyaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwan." Artinya, sesungguhnya syaitan bagi kalian adalah musuh, maka jadikanlah ia sebagai musuh. Hal ini sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dalam surat Fatir ayat 6. Kemudian juga saya ingin mengingatkan bahwa ayat ini menunjukkan beberapa hal.
Seperti misalkan Allah Subhanahu wa taala tadi berfirman, "Inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwan." Artinya, sesungguhnya syaitan bagi kalian adalah musuh, maka jadikanlah ia sebagai musuh. Ayat ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan syaitan sebagai musuh, dan semua perintah di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattakhidhuhu aduwan." Jadikanlah ia, yaitu syaitan, sebagai musuh. Berarti wajib kita menjadikan syaitan sebagai musuh, dan berdosa bagi kita menjadikan syaitan sebagai teman. Ini poin pertama dari ayat ini, bahwasanya menjadikan syaitan sebagai musuh itu hukumnya wajib berdasarkan berdasarkan surat Fatir ayat 6. Coba perhatikan sekarang tafsiran dari Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, "Ai huwa mubarizun lakum bil adawah fa'aduhu antum ashaddal adawah wa khalifuhu wa kadzibuhu fima yaghurrukum bih." Artinya, syaitan dia mubarizun lakum bil adawah, memperlihatkan bagi kalian permusuhan, maka musuhilah dia. Kalian musuhilah oleh kalian dia dengan sekencang-kencangnya permusuhan, dan selisihilah dia, dan dustakanlah apa-apa yang melalaikan kalian darinya. Di sini secara tidak langsung Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyebutkan tentang bagaimana cara bermusuhan dengan iblis, dan itu sebenarnya inti kajian ini. Bermusuhan dengan iblis dan syaitan. Kita tahu ayat tadi, dan ayat tersebut sering disebutkan bahwa iblis, syaitan adalah musuh bagi manusia. Maka jadikanlah ia sebagai musuh. Jangan pernah jadikan dia sebagai kawan, teman, apalagi teman dekat. Akan tetapi yang jadi permasalahan, bagaimana cara kita bermusuhan dengan iblis. Ini yang paling utama yang kita ketahui, yang harus kita ketahui. Maka sekali lagi, ayat ini menunjukkan tentang wajibnya bermusuhan dengan iblis. Dari sisi mana? Pendalilannya apa? Yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattakhidhuhu", maka jadikanlah ia. Di sini perintah. Wa kullu amrin yadullu 'alal wujub. Setiap perintah menunjukkan kepada kewajiban, kecuali ada dalil yang menurunkan dia dari derajatnya dari wajib menuju sunnah. Maka di sini perintah, wajib bagi kita untuk memusuhi iblis dan syaitan. Sebagian cara yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala bagaimana kita bermusuhan dengan iblis. Beliau mengatakan, "Fa'aduhu antum asyaddal adawah." Musuhi kalian, musuhi iblis oleh kalian sekencang-kencang permusuhan. Kemudian wa khalifu, dan selisihilah. Ini salah satu cara, nanti yang akan kita sebutkan satu-satu bagaimana cara bermusuhan dengan iblis. Salah satu cara untuk bermusuhan dengan iblis, yang pertama, menegakkan permusuhan. Yang kedua, yaitu menyelisihi iblis dari segala hal yang menyerupakan diri dengan iblis, baik itu dalam perkara akidah, ibadah, muamalah, atau tingkah laku.
Yang ketiga, mendustakan semua yang digiurkan oleh iblis kepada manusia. Ini beberapa cara yang disebutkan oleh iblis, oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, tatkala kita mengadakan permusuhan dengan iblis. Yang pertama, menegakkan permusuhan, jangan sampai lemah. Yang kedua, menyelisihi kelakuan sifat dari iblis tersebut. Yang ketiga, mendustakan semua yang digiurkan oleh iblis kepada manusia. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini juga menarik kalau kita baca selanjutnya, yaitu baca ayat dari yang selanjutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dari ayat surat Fatir ayat 16 tadi. Saya baca lengkapnya. Inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwan. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabin nar. Artinya, sesungguhnya syaitan bagi kalian adalah musuh, maka jadikanlah ia sebagai musuh. Sesungguhnya ia mengajak kelompoknya agar mereka menjadi penghuni neraka sa'ir. Ini sebab, ya, kenapa kita harus bermusuhan dengan iblis? Karena kita tidak ingin masuk neraka. Kenapa sebab kita bermusuhan dengan iblis? Karena iblis mengajak untuk masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat yang pertama. Makanya Imam Ibnu Katsir rahimahullah, coba perhatikan, beliau menyebutkan tentang ayat ini. Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala mengatakan, perhatikan, innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir, ay innama yaqsidu an yudhillakum hatta tadkhulu ma'ahu ila 'adzabis sa'ir. Fahadha huwal aduwul mubin. Artinya, sesungguhnya syaitan bermaksud untuk menyesatkan kalian sampai kalian semuanya masuk bersamanya kepada neraka jahanam. Ini adalah musuh yang sangat nyata. Ini adalah musuh yang sangat nyata. Itu dalil yang pertama, bahwa syaitan adalah musuh bagi manusia. Karena tema kita bermusuhan dengan iblis, bermusuhan dengan syaitan. Maka kita ingin mengupas dulu dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya bermusuhan dengan iblis itu apa saja. Dan ternyata kita dapati tadi bahwa bermusuhan dengan iblis hukumnya wajib. Dalil yang kedua, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 5. Inna syaitana lil insani aduwwun mubin. Sesungguhnya syaitan untuk manusia adalah musuh yang nyata. Musuh yang nyata. Ini menunjukkan juga dalil tentang bahwa sesungguhnya syaitan terhadap manusia musuh yang nyata. Tidak boleh kita berteman dengan syaitan karena dia musuh yang nyata. Ada permasalahan yang disebutkan dengan kata-kata nyata tadi. Syaitan adalah musuh yang nyata. Padahal kalau kita perhatikan, nanti setelah ini akan saya bahas tentang pengertian iblis dan syaitan. Padahal kalau kita bahas tentang syaitan, dia adalah makhluk dari jin, bangsa dari jin. Iblis juga begitu. Dia adalah makhluk dari jin. Oleh karenanya, ketika kita berbicara tentang jin, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum." Sesungguhnya syaitan bagi kalian, saya ulangi, sesungguhnya jin melihat kalian dari arah yang dia tidak, saya ulangi, sesungguhnya jin melihat kalian, dia dan kabilahnya, dari arah yang kalian tidak melihat mereka. Nah, ini permasalahannya.
Yaitu surat apa itu? Al-A'raf ayat 27. Surat Al-A'raf ayat 27. Saya membicarakan ini kenapa? Membicarakan ini tentang bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna syaitana lil insani aduwwum mubin." Sesungguhnya syaitan bagi manusia musuh yang nyata. Musuh yang nyata. Kata-kata nyata. Bukankah itu berarti dia nyata, terlihat oleh kasat mata, gerakannya terlihat? Nah, di sini terdapat permasalahan. Allah berfirman, syaitan musuh yang nyata. Sedangkan di dalam ayat yang lain, surat Al-A'raf ayat 27, Allah mengatakan, saya baca lengkapnya biar lebih jelas, "Ya bani Adam, wahai anak Adam, la yaftinannakum syaitan kama akhraja abwaykum minal jannah." Sebagaimana, saya ulangi, wahai anak Adam, janganlah kalian tergoda sekali-kali oleh syaitan, sebagaimana dia telah mengeluarkan nenek moyang kalian, Adam dan Hawa alaihissalam, minal jannah, dari surga, yanzi'u anhuma libasahuma. Syaitan melepaskan dari kedua orang ini, Adam dan Hawa, pakaian mereka berdua, liyuriyahuma sawatihima, agar terlihat dari kedua orang ini, Adam dan Hawa alaihissalam, kemaluan mereka berdua. Kemudian Allah berfirman, "Innahu yarakum huwa wa qabiluh." Syaitan melihat kalian dan juga kabilah syaitan melihat kalian, min haitsu la tarawnahum, dari arah yang kalian tidak melihat mereka. Bukankah Allah tadi berfirman, "Inna syaitana lil insan aduwwun mubin." Sesungguhnya syaitan bagi manusia adalah musuh yang nyata. Tetapi kenapa pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya syaitan tidak bisa terlihat, min haitsu la tarawnahum? Nah, jawabannya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya saya sengaja berlama-lama dalam ini untuk menunjukkan sebuah hal, yaitu jawabannya ketika Allah menyatakan syaitan musuh yang nyata, sedangkan kita kasat mata kita manusia tidak pernah bisa melihat syaitan, karena aslul khilqah, asal penciptaan syaitan adalah seperti jin, dan dia dari bangsa jin. Berarti dia adalah makhluk yang tidak bisa dilihat oleh kasat mata. Sedangkan Allah menyatakan syaitan adalah musuh yang nyata. Maka jawabannya bagaimana? Jadi pertanyaannya, Allah menyatakan syaitan musuh yang nyata, tetapi kenapa kita tidak bisa melihatnya dengan kasat mata? Jawabannya, yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai musuh yang nyata, yaitu bahwa syaitan, ini maksud pertama, bahwa permusuhan syaitan nyata bagi manusia. Ini dia, permusuhan syaitan nyata bagi manusia. Artinya kita tidak mungkin mengelak, harus mau tidak mau bermusuhan dengan syaitan, dengan iblis. Ini adalah jawaban yang pertama. Kenapa syaitan dinyatakan musuh yang nyata tetapi dia tidak bisa dilihat dengan kasat mata? Maksudnya permusuhan yang nyata. Nyata permusuhannya, meskipun zatnya kita tidak bisa lihat dengan kasat mata kita, tetapi nyata permusuhannya dari mulai Adam alaihissalam sampai detik ini. Maka yakini baik-baik setiap, ini yang saya tuju, maka yakini baik-baik setiap amal yang Anda kerjakan, jangan kira lepas dari syaitan, jangan kira lepas dari gangguan iblis. Sebagian orang, Pak, ini terutama penyakit ahli ibadah, sebagian orang mengira tatkala dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti deh syaitan jauh dari saya. Siapa bilang? Di sana ada riya yang dibisikkan oleh syaitan. Di sana ada sifat al-man, mengungkit-ungkit pemberian yang dibisikkan oleh syaitan. Di sana ada sifat ujub, merasa bangga dengan apa yang dia kerjakan dan merasa orang lain tidak memiliki apa yang dia miliki. Itu adalah gangguan iblis dan syaitan. Makanya musuh permusuhannya nyata,
Di sini yang saya tuju para ikhwah, jangan merasa aman dengan gangguan syaitan. Terus cek niatnya. Terus cek tujuannya. Makanya Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala senantiasa beliau mengatakan muhasabatun nafsi qabla al-amal, bermuhasabah sebelum beramal, yaitu mengucapkan dua hal pada diri kita. Nanya dua hal pada diri kita. Yang pertama, lima fa'alta. Untuk apa nih kamu kerjakan? Salat untuk apa? Nuntut ilmu untuk apa? Berhaji, berumrah untuk apa? Puasa untuk apa? Tanya terus. Sebelum beramal, tanya diri kita, untuk apa kamu kerjakan? Agar tidak masuk trik syaitan kepada kita, yaitu merusak niat. Dan ini yang kadang tidak disadari oleh sebagian ahli ibadah, bahwa jangan merasa aman dengan gangguan syaitan. Meskipun Anda sedang sholat, meskipun Anda sedang berzikir, meskipun Anda sedang beramal soleh. Kenapa? Karena permusuhannya nyata. Tidak pernah ninggalin kita, nggak pernah. Tidak pernah dia istirahat untuk ganggu manusia. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon diperhatikan itu baik-baik. Ini adalah penemuan yang sangat menarik ketika Allah berfirman, "Inna syaitan lil insani aduwwum mubin." Dan bahkan di dalam Al-Qur'an kata-kata aduwwun mubin Allah Subhanahu wa taala itu ulang dalam banyak ayat. Ya, menunjukkan bahwasanya kita harus memperhatikan akan hal ini. Permusuhan syaitan sampai ketika kita di atas ranjang bergaul dengan istri, itu datang syaitan. Gimana caranya? Bukankah timbul banyak pertanyaan, Ustadz, apa hukumnya kalau seandainya saya ketika bergaul dengan istri, saya membayangkan artis cantik? Bolehkah? Ini gangguan syaitan. Gangguan syaitan ketika dia makan, diganggu oleh syaitan, tidak akan pernah ketinggalan. Itu maksud daripada aduun mubin. Meskipun syaitannya tidak terlihat oleh kasat mata, tetapi permusuhannya nyata. Sampai hari kiamat dia akan tetap menjadi musuh kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sekitar ada 7 ayat yang menunjukkan tentang permusuhan syaitan. Lihat di dalam surat Al-Baqarah 168. Permusuhan yang nyata, ini yang saya bicarakan, dalil-dalil tentang permusuhan nyata dari syaitan. Allah berfirman Al-Baqarah 168, "Ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan tayyiban, wa la tattabi'u khutuwati syaitan, innahu lakum aduwwum mubin." Surat Al-Baqarah ayat 208, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan, innahu lakum aduwwum mubin." Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara sempurna. Janganlah ikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya ia bagi kalian musuh yang nyata. Dalam surat Al-An'am 142, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minal an'am hamulatan wa farshan, kulu mimma razaqakumullah wa la tattabi'u khutuwati syaitan, innahu lakum aduwwum mubin." Lihat, subhanallah. Ini dalam perihal makan. Dan dari binatang-binatang ternak, ada yang digunakan sebagai mengangkat barang, ada yang digunakan sebagai hewan tunggangan. Makanlah. Artinya dalam mengurus onta, mengurus sapi, mengurus hewan-hewan yang kita urus, itu jangan ikuti langkah syaitan. Lihat, subhanallah. Dalam perihal seperti itu masih ada syaitan ganggu manusia. Ini yang disebut dengan aduwwum mubin. Permusuhan yang nyata, musuh yang nyata. Artinya dia permusuhannya nyata bagi manusia, meskipun dia kasat mata oleh manusia. Sampai hari kiamat dia tidak akan pernah berteman dengan manusia. Kemudian kulu mimma razaqakumullah, makanlah dari apa yang Allah berikan rezeki kepada kalian. Janganlah ikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan bagi kalian musuh yang nyata. Ayat yang lain surat Al-A'raf
ayat 22. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna syaitana lakum aduun Inna syaitana lakuma aduun mubin." Sesungguhnya syaitan bagi kalian wahai Adam dan Hawa alaihissalam adalah musuh yang nyata. Kemudian dalam surat Yusuf ayat 5 Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatik fayakidu laka kaida inna syaitan lil insani adu mubin. Subhanallah. Dalam bergaul masuk syaitan di sana. Saya beberapa hari ini banyak orang mengeluh tentang harta waris. Seorang ibu tidak mau dibagi waris atas peninggalan suaminya yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Anaknya gimana coba? Anaknya bingung. Mau menantang ibunya durhaka. Kemudian kalau tidak menantang takut ibunya masuk mengambil harta orang tanpa kebenaran. Dalam perihal berkeluarga masuk syaitan ke sana. Lihat ini. Bapaknya Nabi Yusuf siapa? Nabi Yakub berkata kepada Nabi Yusuf, wahai anakku sayang, jangan engkau ceritakan mimpimu ini kepada saudara-saudaramu. Nanti mereka akan menipumu dengan benar-benar tipuan. Sesungguhnya syaitan terhadap manusia musuh yang nyata. Artinya apa? Di dalam perkara hubungan antara kakak adik masih ada syaitan mengganggu manusia yang menyebabkan terputusnya hubungan silaturahim, bermusuhan. Satu kasus lagi saya pernah mendapatkan bahwasanya seorang kakak dan adik gara-gara harta waris terputus tali kekerabatan. Gara-gara harta waris sampai mau membunuh. Lihat, syaitan masuk di dalamnya. Ingat Pak, ini yang perlu kita perhatikan dalam diri kita. Jangan merasa aman untuk tidak diganggu oleh syaitan dalam amal. Apapun jenis amalnya. Saya sudah salat tahajud Ustaz. Pasti diterima. Siapa bilang? Masuk di dalamnya perkara taubat. Perhatikan baik-baik. Sebagian orang yang keliru dalam memahami taubat. Dikira ketika dia mendapatkan hadis-hadis yang sangat indah tentang taubat. At-taibu minadz-dzambi kama la dzambalahu. Orang yang bertobat dari sebuah dosa, maka seperti dia tidak memiliki dosa sama sekali. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Kemudian di dalam surat Al-Furqan ayat 70 yang indah, sangat indah untuk taubat, untuk memerintahkan untuk bertaubat. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Kecuali orang yang bertaubat, beriman, beramal saleh, maka mereka digantikan dosa-dosa mereka dengan kebaikan. Subhanallah. Di dalam taubat untuk masuk Islam, hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Amr ibn As radhiyallahu anhu, "Ya Amr, alam ta'lam anna al-Islam yahdimu ma qablah wa anna al-hijrah yahtahdimu ma qablaha?" Wahai Amr, apakah kamu tidak mengetahui bahwa Islam menghapuskan dosa sebelum Islam? Apapun dosa tersebut, indah kan? Sangat indah. Hijrah, orang yang berpindah dari dosa kepada kebaikan, dari kegelapan kepada cahaya sunnah. Indah kan? Dia akan dihapuskan dosa-dosa sebelumnya. Indah. Taib. Itu adalah salah satu motivator seseorang untuk bertobat. Tapi ingat, tobat tersebut kehendak Allah menerima atau tidak. Yang disebutkan tadi motivator agar orang bertobat, dan apabila taubatnya diterima baru dapat itu. Siapa yang menjamin sekarang taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Ini yang sering dilupakan oleh manusia. Bahwasanya, dan ini trik iblis, permusuhan yang nyata. Ketika dia sudah bertobat, ya, modal jenggot, kemudian celana di atas dua mata kaki, seakan-akan surga di tangan. Semua orang, itu saat orang awam itu. Ente taubat dulu. Wallahi Pak, ini terjadi. Pembicaraan saya tujukan kepada diri saya. Dulu suka di kuburan, keramat ngalap berkah. Dulu
yang diagungkan lebih kuburan dibandingkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Dulu pernah bermain kesyirikan jimat. Kita tidak tahu diterima atau tidak sampai detik ini. Ini masih mengganjal di dalam hati. Kita tidak tahu diterima taubat kita atau tidak. Ini permasalahan yang harus kita tanamkan dalam hati kita setiap hari sampai kita mati. Taubat saya diterima atau tidak ya Allah? Jangan merasa kita sudah surga di tangan, mentang-mentang ngaji sunnah. Tidak ya akhi. Harus kita yakini bahwasanya Allah yang menghendaki taubat Anda diterima atau tidak itu kehendak Allah. Maka berharap terus. Salah satu trik iblis mengganggu manusia adalah merasa puas dengan apa yang sudah dia kerjakan. Saya ahli sholat malam, saya ahli puasa sunnah, saya sudah bertobat. Naam, Anda sudah bertobat, hani'an lak. Selamat datang di jalan taubat. Akan tetapi dterimakah Anda? Ini urusan lain yang terus kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita masuk, jangan sampai merasa ujub dengan amal yang sudah kita perbuat. Ini perkara yang berkaitan dengan aduun mubin. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai perkara taubat, syaitan sudahlah selesai kamu. Lihat siapa? Nabi Adam dan Hawa alaihissalam. Ketika beliau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat perkara Nabi Adam alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Subhanallah. Kedua-duanya berkata, surat Al-A'raf ayat 23. Kedua-duanya berkata, Rabbana zalamna anfusana, wahai Rabb kami menzalimi diri kami sendiri. Jika engkau tidak mengampuni dosa kami. Ini lihat, perhatikan ayat ini baik-baik. Nabi Adam merasa mungkin ada kemungkinan tidak dikabulkan taubatnya. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau seandainya kami tidak diampuni oleh engkau dan tidak dirahmati oleh engkau, sungguh kami akan benar-benar termasuk orang-orang yang merugi. Ini para ikhwan yang dirahmati. Kalau seandainya tidak ada pernyataan dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya taubat beliau diterima, maka niscaya Nabi Adam alaihissalam masih terus untuk bertobat, terus merasa bersalah. Ini kesalahan manusia dan itu trik iblis dan itu yang disebut dengan aduun mubin. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sesudah kita pahami tadi bermusuhan dengan iblis. Yang poin pertama dari bermusuhan dengan iblis, ya, wajib bermusuhan dengan iblis. Yang kedua, maksud daripada bermusuhan dengan iblis. Padahal iblisnya tidak kelihatan dengan kasat mata, maksudnya adalah permusuhannya nyata dan tidak akan pernah iblis meninggalkan kita. Pasti diganggu oleh iblis dalam segala hal keadaan kita. Akidah, ibadah, muamalah, tingkah laku, semuanya akan dimasuki oleh iblis. Ini salah satu makna dari sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna syaitan yajri fi bani Adam majrad dam." Sesungguhnya syaitan mengalir di darah-darah manusia seperti mengalirnya darah. Ya, sesungguhnya syaitan mengalir pada manusia seperti mengalirnya darah. Itu maksud daripada firman Allah Subhanahu wa taala, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua yang kita lakukan akan diganggu oleh iblis. Ahli baca Quran. Nih yang nanti Ramadan banyak-banyak ibadah. Syahrul tilawatil Quran, syahrul siyam, syahrul qiyam, syahrul du'a, syahr jud. Ya. 5 gelar yang sangat dominan dari Al-Quran. Bulan puasa, bulan membaca Al-Quran, bulan qiyamul lail, bulan dermawan, bulan doa. Ini semua hati-hati masuk iblis di dalamnya. Jangan merasa aman dengan godaan iblis dan ujian iblis.
Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang saya sebutkan tadi tentang bahwa syaitan mengalir pada diri manusia itu seperti mengalirnya darah, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, kemudian oleh Imam Bukhari dan Muslim. Taib, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah kita pahami itu, wajib bermusuhan dengan iblis, dan permusuhan dengan iblis itu nyata, maksudnya adalah dia akan mengganggu manusia di setiap keadaannya, meskipun iblis dan syaitannya kasat mata. Taib. Kalau sudah kita pahami, sekarang kita ingin masuk kepada apa itu iblis. Karena tema kita adalah bermusuhan dengan iblis, maka kita ingin bahas apa itu iblis. Sebelum saya masuk kepada iblis, maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik, iblis ini dari bangsa jin. Otomatis kita akan lebih dahulu membicarakan tentang jin. Secara bahasa, jin artinya sesuatu yang tersembunyi. Sesuatu yang tersembunyi. Seperti misalkan disebutkan oleh Ibnu Aqil di dalam kitab Akamul Marjan fi Ahkamul Jin, innama summiyal jinnu jinnan lijtinadihim wastitarihim anil uyun. Sesungguhnya jin dinamakan jin karena dia bertameng dan bersembunyi dari mata manusia. Nah itu. Ini arti jin secara bahasa. Ustaz, kenapa lari ke jin? Bukankah pembicaraan kita iblis? Tadi saya jelaskan bahwa iblis asalnya dia dari bangsa jin. Makanya kita membicarakan jin dulu sebelum apa? Sebelum iblis. Jin secara bahasa adalah sesuatu yang tertutup dari kasat mata. Sesuatu yang tertutup dari kasat mata. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi dalam surat Al-A'raf ayat 27. Innahu yarakum huwa wa qabiluh min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya jin, syaitan, iblis itu hampir sinonim, nanti kita akan jelaskan beda-bedanya. Dia melihat kalian dan juga kabilahnya dari arah yang kalian tidak bisa melihat mereka. Ini arti jin secara bahasa, yaitu sesuatu yang tertutup dari kasat mata. Itu jin secara bahasa. Sedangkan jin secara istilah syar'i adalah makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari api, sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Hijr ayat 27. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Dan jin telah kami ciptakan ia sebelum manusia dari api yang menyala-nyala. Dalam surat Ar-Rahman ayat 15 juga menunjukkan akan hal ini. Wa khuliqal janna mim marijin min nar. Dan diciptakan manusia jin dari marijnya api, dari luapannya api. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Abdullah bin Abbas mengatakan marij itu adalah, kalau kita lihat api itu kan ada ujungnya, lahapnya api. Nah dari situlah diciptakan apa? Jin. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun hadis yang menunjukkan akan hal ini, yaitu hadis riwayat Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khuliqatil malaikatu min nur wa khuliqal jannu min marijin min nar wa khuliqa Adam mimma wusifa lakum." Malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari lahap api, dan Adam diciptakan dari apa yang telah disifatkan untuk kalian. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang
Jin itu bermacam-macam. Imam Ibnu Abdil Bar, seorang ulama, beliau mengatakan di dalam kitab Ahkamul Marjan tadi. Beliau mengatakan, al-jinnu 'inda ahli al-kalam wal ilmi bil lisan ala maratib. Jin menurut orang ahli kalam dan ilmu dengan lisan itu dibagi menjadi beberapa tingkatan. Jika, kata beliau, idza dzukirul jinna khalisan qalu jinniyun. Jika jin disebut jin saja tanpa ada embel-embel belakang depannya, maka itu disebut adalah makhluk jin. Fa idza aradu annahu mimma sayaskunu ma'an nas qalu Amir. Mohon maaf yang bernama Amir. Kalau ada jin yang dimaksudkan dia sering tinggal bersama manusia di rumah-rumah, ganggu rumah-rumah orang, itu namanya jin Amir. Jin apa? Amir. Yang ketiga, fa in kana mimma ya'ridu lis-sibyan qalu arwah. Kalau seandainya ada jin yang mengganggu anak kecil, itu namanya arwah. Yang keempat, fa in khabutha wa ta'arrada qalu syaitan. Jika jin itu benar-benar membusuk, benar-benar menyimpang, durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia disebut dengan syaitan. Kemudian yang kelima, fa in zada ala dzalik fa huwa marid. Artinya, kalau seandainya lebih busuk daripada syaitan, maka dia adalah marid, yaitu salah satu nama jin yang lebih durhaka dibandingkan syaitan, marid. Kemudian yang keenam, fa in zada ala dzalik wa qawiya amruhu qalu ifrit. Dan kalau seandainya dia bertambah buruk dan lebih kuat gangguannya, disebut dengan jin ifrit. Ini tingkatan dan nama-nama jin yang disebutkan oleh para ulama. Hal ini berdasarkan beberapa dalil dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya hadis riwayat Imam At-Tabarani. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-jinnu thalathatu asnaf." Jin itu 3 macam. Sinfun yatiru fil hawa. Dia jin yang terbang di udara. Wa sinfun hayyatu wa kilab. Bagian yang kedua yaitu jin yang berupa ular-ular dan anjing-anjing. Yang ketiga, wasinfun yuhilluna wa yad'anun. Dan jin yang ketiga, jenis jin yang ketiga yaitu jin yang biasa mengganggu, mengikat manusia, memberikan kesurupan kepada manusia. Itulah yang disebut salah satu bagian dari jin. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang bertanya, dari jin-jin yang ada tersebut, ya, manakah yang merupakan iblis? Manakah yang merupakan iblis? Coba perhatikan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara iblis, disebutkan oleh Allah iblis dalam surat Al-Baqarah ayat 34. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz qulna lil malaikati usjudu li Adam fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin." Artinya, ingatlah ketika kami katakan kepada malaikat, sujudlah kepada Adam, maka sujudlah ia. Yaitu sujudlah seluruh malaikat kecuali iblis. Nah, di sini terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Apakah iblis dia golongan malaikat? Karena ketika saya katakan semua yang ada di Masjid Rahmat duduk kecuali 1 orang, berarti pengecualian itu adalah yang ada di dalam Masjid Ar-Rahmat. Begitu juga dalam ayat ini, wahai para malaikat, sujudlah. Maka fasajadu, seluruh malaikat sujud kecuali iblis. Berarti
ketika dikecualikan iblis menurut lahiriah golongan dari malaikat, karena dikecualikan semuanya sujud kecuali apa? Iblis. Ini menunjukkan iblis bagian dari malaikat, karena pengecualian menunjukkan kepada bagian. Nah, para ikhwah, tetapi ayat ini, ya, ayat apa tadi? Surat Al-Baqarah ayat berapa? 34. Ayat ini, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik, dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, illa iblis kana minal jin. Nah, kecuali iblis, dia berasal dari kelompok jin. Kecuali iblis, dia berasal dari kelompok jin. Itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, menunjukkan bahwasanya iblis itu adalah berasal dari kelompok jin. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalau kita perhatikan iblis, ayat yang saya sebutkan tadi surah Al-Kahfi ayat 50. Iblis adalah makhluk dari bangsa jin. Ya, makhluk dari bangsa jin. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kalau sudah kita pahami iblis itu apa, jin itu apa, maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syaitan juga sudah kita ketahui tadi, yaitu syaitan, jin yang durhaka, yang menyimpang kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan iblis adalah makhluk dari bangsa jin yang dia itu yang tidak mau sujud kepada Adam. Yang dia itu tidak mau sujud kepada Adam. Taib. Kalau sudah kita pahami ini, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, sekarang kita ingin membahas tentang cara bermusuhan dengan iblis. Ya, cara bermusuhan dengan iblis. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya menyebutkan cara bermusuhan dengan iblis, maka lebih baik kita mengetahui tentang satu hal, yaitu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk tidak mengikuti langkah-langkah syaitan. Coba perhatikan ayat-ayat yang menunjukkan akan hal tersebut. Di antaranya surat An-Nur, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nur ayat 21. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu akum aduun mubin. Wahai manusia, makanlah dari apa-apa yang ada di bumi yang halal dan baik. Ini ayat menunjukkan bahwa semua yang ada di bumi asalnya halal, kecuali yang diharamkan oleh Allah, dan itu menunjukkan rahmat Allah. Kemudian, dan janganlah ikuti langkah-langkah syaitan. Nah, ini yang kita bahas. Sesungguhnya syaitan bagi kalian adalah musuh yang nyata. Dalam ayat yang lain yang menunjukkan langkah-langkah syaitan, surat Al-Baqarah ayat yang saya sebutkan tadi surah Al-Baqarah ayat 168. Ya, yang saya sebutkan tadi surah Al-Baqarah ayat 168. Kemudian surah Al-Baqarah ayat 208. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin." Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara menyeluruh dan jangan ikutilah langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan bagi kalian adalah musuh yang nyata. Ayat yang kedua. Kemudian surat Al-Baqarah ayat 142. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minal an'am hamulatan wa farshan kulu mimma razaqakumullah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan
innahu lakum aduwwum mubin. Artinya, dan dari binatang ternak ada yang sebagai hewan memangku beban dan ada yang dipakai sebagai hewan tunggangan. Makanlah dari apa-apa yang Allah berikan rezeki kepada kalian dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya dia bagi kalian adalah musuh yang nyata. Surat Al-An'am ayat 142 dan tadi surat An-Nur ayat 21. Ini ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan wa man yattabi' khutuwatis syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Wahai orang yang beriman, janganlah ikuti langkah-langkah syaitan. Barang siapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, sesungguhnya dia memerintahkan kepada perbuatan fahsya dan mungkar. Taib. Ustaz, ingin apa yang disampaikan? Perhatikan baik-baik. Tadi poin pertama kita sudah menyebutkan syaitan wajib kita bermusuhan dengannya. Dan salah satu bentuk bermusuhan dengan syaitan adalah wajib kita bermusuhan dengan syaitan. Kemudian kita juga bahas bahwasanya permusuhan dengan syaitan itu permusuhan yang nyata. Meskipun dia kasat mata, dia permusuhan yang nyata. Maksudnya syaitan akan mendatangi kita dari segala penjuru. Kemudian yang ketiga yang sudah kita bahas yaitu pengertian jin, syaitan dan iblis yang sudah kita sebutkan. Sekarang yang keempat yang ingin saya mulai yaitu bagaimana cara bermusuhan dengan iblis dan syaitan. Nah, saya awali dengan mengucapkan langkah-langkah syaitan. Bahwa kita sebagai manusia diharamkan untuk mengikuti langkah-langkah syaitan. Dalilnya tadi itu. Ya. Sekarang kalau ditanya langkah-langkah syaitan itu apa? Ya. Ini cara bermusuhan yang pertama dengan syaitan, yaitu tidak mengikuti langkah-langkah syaitan. Cara bermusuhan dengan iblis yang pertama adalah tidak mengikuti langkah-langkah syaitan. Sekarang langkah syaitan yang pertama apa? Yaitu memerintahkan kepada perbuatan fahsya dan mungkar. Memerintahkan kepada perbuatan fahsya dan mungkar. Lihat, perhatikan surat Al-Baqarah ayat 169 tadi. Sesungguhnya syaitan bagi kalian musuh yang nyata. Apa langkah-langkahnya? Innama ya'murukum bis-su' wal fahsya wa an taqulu 'ala Allah ma la ta'lamun. Ini yang pertama, Pak. Langkah-langkah syaitan yang pertama, dan itu kita dengannya bermusuhan dengan iblis, yaitu jangan sampai kita masuk kepada perbuatan fahsya. Apa itu fahsya? Fahsya, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah mengatakan kalimatun tadullu 'alal jima'. Kata yang menunjukkan kepada syahwat. Kalimatun tadullu 'ala zina, mohon maaf. Kata yang menunjukkan kepada perbuatan zina dan seluruh syahwat yang diharamkan. Ini salah satu bentuk daripada langkah syaitan dan bagaimana kita cara bermusuhan dengan iblis dan syaitan. Yaitu menjauhi segala hal yang berbau syahwat, berbau perzinahan. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabuz zina." Janganlah kalian mendekati perbuatan zina. Kenapa? Karena dia langkah syaitan. Ya, dia adalah langkah syaitan yang kita diharamkan untuk mengikutinya. Makanya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, segala hal yang menuju kepada perbuatan zina dan syahwat yang diharamkan itu diharamkan oleh manusia, oleh Allah untuk manusia mengikutinya. Seperti zina atau sarana yang mengundang kepada perbuatan zina, seperti foto-foto yang menunjukkan kepada perbuatan syahwat yang diharamkan. Seperti juga perempuan-perempuan yang membuka aurat
Semuanya diharamkan. Kenapa? Karena menuju kepada satu, yaitu langkah syaitan. Perbuatan fahsya. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan contoh lagi, seperti cerai. Membuat apa? Seseorang berzina. Gara-gara bercerai kadang-kadang tidak sedikit seorang yang asalnya mempunyai pasangan bisa melampiaskan hawa nafsunya. Kemudian setelah bercerai, karena satu dan lain hal, akhirnya dia tidak sanggup untuk menikah, tetapi dia harus melampiaskan syahwatnya, maka akhirnya dia masuk kepada jurang perzinahan. Seperti tidak sampai kepada cerai, tetapi dia sudah berpisah ranjang dengan istrinya. Maka ditakutkan ini akan mendorong kepada perbuatan zina, dan itu langkah-langkah syaitan. Seperti yang lain lagi, yaitu seorang perempuan tidak mau diajak bergaul oleh suaminya. Maka ini ditakutkan nanti suaminya akan mencari sesuatu yang bisa dia lampiaskan syahwatnya. Maka ini langkah syaitan. Semua perbuatan yang menuju kepada perbuatan zina dan syahwat yang diharamkan, maka itu langkah syaitan. Ini bermusuhan dengan iblis yang pertama, yaitu jangan mengikuti langkah syaitan yang mengajak kepada perbuatan fahsya. Segala hal yang menjadikan perbuatan fahsya maka harus dijauhi. Yang kedua, langkah syaitan yang kedua yang dengan ini kita bisa mengambil permusuhan dengan iblis, yaitu perbuatan mungkar. Mungkar, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala menyatakan, mungkar adalah seluruh dosa yang dikerjakan dengan terang-terangan. Itu mungkar. Seluruh dosa yang dikerjakan dengan terang-terangan. Nah, ini salah satu langkah syaitan mengganggu manusia. Bentuk permusuhan syaitan mengganggu manusia, yaitu memperlihatkan ketika melakukan dosa, memperlihatkan sesuatu dosa di hadapan orang banyak. Seperti misalkan ayat yang menunjukkan akan hal itu, Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 21 tadi, fa innahu ya'muru bil fahsya wal munkar. Sesungguhnya syaitan memerintahkan kepada perbuatan fahsya dan mungkar. Ini langkah syaitan yang kedua. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Dan dengan begitu kita bisa bermusuhan dengan syaitan, bahwa kita harus menjadikan dosa-dosa tersebut tidak kita kerjakan. Karena ini langkah syaitan yang mengganggu manusia, yang memusuhi manusia dengan cara dia membisikkan, membuat untuk berbuat mungkar, semena-mena dalam berbuat dosa. Dan itu ciri karakteristik dosa. Sekali berbuat merasa berat, yang kedua merasa ringan, yang ketiga meremehkan, yang keempat kebiasaan, yang kelima kecanduan. Akhirnya karena kecanduan di hadapan orang banyak dia biasa mengerjakannya. Itulah yang disebut dengan langkah syaitan yang kedua, yaitu mengganggu manusia dari jalan ketaatan dan mengerjakan maksiat dengan terang-terangan. Lihat hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwasanya syaitan sangat suka kepada manusia yang mengerjakan dosa dengan terang-terangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati mu'afa illal mujahirin." Setiap umatku akan dimaafkan kecuali orang yang mujahir. Orang yang mujahir artinya memperlihatkan maksiatnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Saya bacakan riwayat dari Imam Muslim. Setiap umatku dimaafkan kecuali orang-orang yang mujahir. Yaitu siapa mujahir? Wa inna minal ijhar an ya'mal al-'abdu bil-laili 'amalan thumma yusbihu qad satarahu rabbuh fayaqulu ya fulan qad 'amiltul barihata kadza wa kadza wa qad bata yasturuhu rabbuh
fayabitu yasturuhu rabbuh wa yusbihu yakshifu sitrallahi anhu. Artinya, setiap umatku akan dimaafkan kecuali orang-orang yang mujahir. Dan termasuk sifat jihar memperlihatkan adalah seorang hamba melakukan maksiat di malam hari. Sampai pagi Allah menutupi aibnya. Tetapi lalu dia bercerita, wahai fulan, tadi malam saya begini. Bangga dengan maksiatnya. Saya begini. Padahal tadi malam Allah Subhanahu wa ta'ala menutupinya. Maka jangan cerita. Maksiat yang sudah kita kerjakan tidak perlu kita ceritakan. Tidak perlu kita, bahkan bukan tidak perlu, dosa kita menceritakannya. Apalagi sampai bangga untuk menceritakannya. Ini salah satu gangguan dan bentuk permusuhan iblis kepada manusia, yaitu membuat seseorang berbuat maksiat tidak malu-malu. Membuat maksiat secara mungkar, yaitu dengan cara dia terang-terangan dalam berbentuk maksiat. Taib. Sekarang para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, langkah iblis yang ketiga. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 17. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang janji iblis kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu janjinya? Qala fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. Artinya, wahai Allah, Al-A'raf 16 sampai 17. Wahai Allah, sebagaimana engkau melencengkanku dari jalanmu yang lurus, sungguh aku akan hadang manusia, mereka seluruhnya, dari jalan engkau yang lurus. Kemudian aku akan benar-benar datangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Kemudian kemudian engkau tidak mendapati kebanyakan manusia orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akan sangat menarik ayat ini kalau kita bisa baca tafsir dari ayat ini. Perhatikan tafsiran dari ayat ini, yaitu tafsir yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Saya bacakan tafsirannya. Imam Ibnu Katsir meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Tadi kan ayatnya berbunyi bagaimana? Wahai Allah, kalau sebagaimana engkau melencengkanku dari jalan engkau yang lurus, maka aku akan hadangi manusia seluruhnya dari jalan engkau yang lurus. Dan aku akan datangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Nah, sekarang kita ingin bahas sebagaimana dijelaskan oleh Abdullah bin Abbas. Beliau mengatakan, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim." Maksud dari kemudian aku akan benar-benar datangi mereka dari depan mereka. Apa maksudnya? Usyakkikuhum fi akhiratihim. Aku akan, maksud syaitan mengganggu dari depan, aku akan ragu-ragukan kepada manusia tentang akhirat mereka. Ini salah satu langkah iblis mengganggu manusia, yaitu diragukan tentang kehidupan akhirat. Saya beri contoh secara real kehidupan kita sehari-hari. Kita mengeluarkan uang, terutama nanti di bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Apalagi terutama mungkin ada panitia yang di bawah yang menyampaikan kepada saya ingin membangun masjid di daerah Cibubur, maka mohon wakafnya kepada kaum muslim yang hadir di sini. Panitia yang sama dengan panitia Majelis Taklim Ar-Rahmat ini, mereka meminta mengumumkan kepada saya untuk pembangunan masjid yang ada di Ciangsana Cibubur.
pembebasan tanah. Para ikhwah, itu berat akan dikeluarkan. Kenapa? Karena sebagian orang beriman hanya dengan kasat mata. Saya punya 100 ribu, saya keluarkan 100 ribu, ya berarti saya tidak punya lagi 100 ribunya. Habis. Dia lupa bahwasanya itu sebenarnya uang dia hakiki. Tapi di mana? Di akhirat. Ini yang dimaksudkan dengan perkataan Abdullah bin Abbas dari trik iblis. Diragukan tentang kehidupan akhirat. Masa kalau saya sedekahkan itu uang saya akan kembali nanti. Kan orang kebanyakan beriman dengan kasat matanya. Saya kasih. Makanya sering orang bertanya kepada para ustadz, Ustadz saya kalau kasih 100 ribu saya dapat apa? Ya kan? Kenapa? Karena dia belum terlalu yakin, diragu-ragukan oleh iblis tentang kehidupan akhirat. Padahal yang sebenar-benar harta yang dia miliki yaitu dia. Yang dia jalankan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia kena langkah syaitan. Apa itu? Diragukan tentang kehidupan akhirat. Sampai nanti kepada puncaknya diragukan tentang surga neraka. Benar nggak ada surga neraka? Pertama-tama dia bertanya-tanya, benar nggak ada pahala? Yang kedua dia bertanya, wah jangan-jangan nggak ada surga neraka? Diragukan tentang kehidupan akhirat dia. Ini yang membuat orang susah untuk beramal, terutama beramal dengan harta. Dan juga beramal dengan ikhlas. Kenapa? Karena dia ragu-ragu, akan ada nggak pahala nanti di akhirat? Diragukan oleh syaitan, oleh iblis tentang kehidupan akhirat dia. Wa min khalfihim wa uraghibuhum fi dunyahum. Dan aku akan uraghibuhum. Aku akan indahkan kepada mereka dunia mereka. Ini yang dari belakang. Langkah syaitan yang dari belakang yaitu aku akan senangkan mereka tentang dunia. Ukurannya cuma dunia. Ya. Dia tidak berpikir tentang akhirat. Mengukur seseorang, saya berteman dengan si fulan karena dunianya, karena dia selevel dengan saya. Ini langkah iblis mengganggu manusia. Ukurannya cuma dunia, tidak pernah berpikir tentang akhirat. Akhirnya, dan subhanallah para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, ada perkara menarik. Beda orang yang berpikir tentang akhirat, orientasi hidupnya itu akhirat dengan orientasi hidupnya cuma dunia. Cara berbicaranya beda, cara berkata berbuat beda, cara berlaku, bersikap, menghadapi sesuatu berbeda. Ini yang tujuannya akhirat, ini yang tujuannya dunia, beda dia. Saya beri contoh ya. Di tengah masyarakat. Orang ada yang sering nongkrong di warung-warung kopi, ngobrol sana sini lama. Maka bisa dipastikan orang ini orientasinya tidak akhirat. Kenapa? Karena orang kalau orientasinya akhirat, dia akan takut waktu tersebut akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Semua kehidupan orang ketika dia berorientasi akhirat maka akan berbeda keadaannya, kelakuannya sehari-hari berbeda-beda. Contoh yang lain lagi, dalam perihal mengerjakan kewajiban. Perihal mengerjakan kewajiban, sholat misalkan. Orang yang orientasinya akhirat, sholatnya akan kuat, akan semangat, di tepat waktu, di masjid dikerjakan, sholatnya kualitasnya tinggi, bagaimana sholat sesuai dengan petunjuk Rasul. Kenapa? Karena dia orientasinya akhirat. Ini sholat akan dimintai pertanggungjawaban. Adapun orang yang orientasinya dunia, ya sekedar sholat, asal tunai kewajiban. Lihat, ada beda. Beda bersikap, beda berucap, beda pembicaraan. Yang dibicarakan pun beda. Kalau orientasinya akhirat yang dibicarakan, kapan mati? Ya, cukup nggak pahala? Banyak dosa, itu orientasi akhirat.
Tapi kalau orang membicarakan orientasi cuma dunia, yang dibicarakan kerjaanmu apa, gaji berapa, ya, kemudian sampai level mana jabatannya, orientasi dunia. Beda, sehari-hari pun berbeda. Keadaannya sehari-hari berbeda. Bapak pernah gak memperhatikan manusia tatkala dia dalam kehidupan sehari-hari? Berbeda-beda, tergantung orientasinya. Cara duduk, cara makan, cara berpakaian. Ketika orientasinya akhirat berbeda dengan orientasinya dunia. Ini semua berkaitan dengan syaitan mengganggu manusia. Dan langkah syaitan mengganggu manusia adalah uraghibum fi dunyahu. Aku akan senangkan mereka terhadap dunia mereka. Dunia, pikirannya cuma dunia. Saya kalau kesini saya dapat apa? Saya kalau berbicara seperti ini saya dapat apa? Dari perkara-perkara dunia. Tidak pernah mikir, nanti ya sudah itu untuk akhirat, biarkan saja itu. Enggak. Ukurannya dunia. Ini yang dimaksudkan oleh Abdullah bin Abbas ketika syaitan wa min khalfihim akan benar-benar mengganggu dari belakang mereka, akan diindahkan perkara dunia. Yang ada cuma dunia saja. Tidak ada pernah memikirkan jangan-jangan saya mati. Jangan-jangan saya nanti dicabut nyawanya dalam keadaan maksiat nih. Kalau jalan ke tempat itu. Enggak ada. Tidak ada pembicaraan orang yang sibuk dengan dunia enggak akan pernah memikirkan akhirat. Imam Syafi'i mengatakan, "An-nafsu illam tashtaghilhu bil haqq ashghalatka bil batil." Jiwa jika tidak disibukkan dengan kebenaran, maka dia akan menyibukkanmu dengan kebatilan. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama nanti lihat dalam bulan Ramadan, sedikit menyinggung tentang Ramadan. Dalam bulan Ramadan yang orientasinya akhirat, beda sikapnya menyikapi Ramadan dengan orientasinya dunia. Wallahi Pak, saya katakan ini juga ketiga kalinya mungkin saya katakan ini. Waktu kunjungan saya sekarang ini. Aib 10 hari terakhir Ramadan masjid kosong, masjid tutup. Aib itu. Apakah enggak perlu Lailatul Qadar? Ya, apakah tidak perlu Lailatul Qadar? Nah, menyikapi Ramadan ketika orang orientasinya dunia beda dengan orientasinya akhirat. Orang akan benar-benar bersemangat setiap detiknya sayang untuk terlepas dari beribadah kepada Allah. Qais ibn Ali rahimahullah pernah didatangi seorang tamu. Beliau tamu tersebut mengatakan kepada beliau, "Ya Qais, kalimni wahai Qais, aku tamumu, ayo bicara sama aku." Tamu. Jadi Qais itu kalau kedatangan tamu beliau entah baca, nanti kalau tamunya ngomong baru dijawab. Kalau enggak ngomong didiemin aja, nulis, nanti menghafal. Maka tamunya bosan. "Qais, ayo ngomong dong. Saya tamumu." Kata Qais, "Amsikis syams hatta ukalni." Pegang matahari sampai aku bisa ngomong sama kamu. Matahari terbit, tenggelam, terbit, tenggelam. Begitu saja. Dari mulai sekarang saya katakan untuk Ramadan 29 hari Pak. Dia akan berlalu begitu saja. Matahari tidak akan bisa kompromi dengan dengan manusia. Kecuali yang menghentikannya adalah penciptanya. Anda mau jungkir, balik, salto, mau foya-foya, nggak ada yang gubris. Wallahi nggak ada yang gubris. Nggak ada yang nanya. Mau nggak puasa sebulanan penuh, nggak ada yang nanya. Mau bermaksiat sebulanan Ramadan, nggak ada yang nanya. Karena memang itu sifat dunia. Innal yawma amal wala hisab. Ghadan hisabun wala amal. Hari ini yang ada cuma beramal, baik atau buruk. Dan besok tidak ada hisab, nggak ada pertanyaan. Kenapa puasanya kok segini amat? Ya, baca Qur'annya kok segini amat? Kenapa kok sholat malamnya sebegitu aja? Nggak ada pertanyaan. Itu kalau meninggalkan dan meremehkan kewajiban ataupun perintah. Beda dengan mengerjakan maksiat. Kok puasa-puasa malah nggak puasa? Kok puasa-puasa minum khamar? Kok puasa-puasa menonton ini, mendengarkan ini dan semisalnya. Maka tidak akan ada itu pertanyaan. Wa ghadan hisab wala amal. Besok hari yang ada hanya hisab dan
tidak ada amal. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sikap menyikapi Ramadan akan terlihat ketika kita terganggu oleh langkah iblis atau tidak, ngikuti langkah iblis atau tidak. Kita ketika mengikuti langkah iblis, diindahkan perkara dunia, maka yang ada adalah kita biasa-biasa saja dengan Ramadan. Bahkan malah sebagian orang menganggap berat bulan Ramadan. Aduh, puasa lagi, mah lagi deh. Ya, seperti itu. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, wa an aimanim, aku akan benar-benar datangi mereka dari kanan. Abdullah bin Abbas mengatakan asbaha alaihim amra dinihim. Artinya aku akan samarkan kepada manusia perkara-perkara agama mereka. Aku akan berikan syubhat kepada mereka. Ini langkah syaitan yang keberapa itu? Ya. Dari yang pertama, langkah syaitan memerintahkan kepada perbuatan fahsya. Yang kedua, langkah syaitan memerintahkan kepada perbuatan mungkar. Yang ketiga, mengganggu dari depan. Maksud mengganggu dari depan, maksudnya adalah meragukan tentang akhirat. Langkah syaitan yang keempat, mengganggu dari belakang. Maksud langkah syaitan yang keempat dari belakang ini, maksudnya adalah diindahkan kepada mereka perkara dunia. Yang kelima, yaitu mengganggu dari kanan. Apa maksudnya langkah syaitan dari kanan? Langkah syaitan dari kanan adalah aku akan berikan kepada mereka syubhat dalam perkara agama. Syubhat dalam perkara agama. Seperti perkara liberalisme, seperti perkara menyatakan semua agama sama, seperti perkara boleh mencampur ibadah satu dengan ibadah agama lain, seperti perkara boleh berdoa kepada Allah dan juga berdoa kepada sembahan lain. Ini perkara syubhat yang dimasukkan oleh iblis kepada telinga-telinga manusia. Dihalalkan mereka, sebagian mereka menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalkan khamar halal kalau di daerah kutub selatan. Kenapa? Karena selatan dingin, khamar panas. Maka konteksnya tidak mengapa. Kemudian juga seperti pernyataan tidak boleh menganggap satu agama yang paling benar, karena itu adalah sebuah bentuk kesombongan dan ujub, tidak tawadhu. Subhanallah. Ajib kan? Itu syubhat. Dan Imam Al-Qayyim mengatakan aslu syubhah min taqdimil aql 'ala syara'. Asal ujian syubhat dimulai dari lebih mendahulukan akal dibandingkan hawa, dibandingkan syariat. Ya, muasal dari ujian syubhat adalah lebih mendahulukan akal dibandingkan syariat, dibandingkan nas Al-Quran, hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan syubhat ini lebih parah ujungnya dibandingkan syahwat. Syahwat ada 3 macam. Syahwat terhadap wanita, harta, tahta. Syahwat terhadap wanita berujung apa, Pak? Zina, pelecehan seksual, dan semisalnya. Dosa besar? Dosa besar. Syahwat terhadap harta, ujungnya apa? Korupsi, mengambil harta tanpa kebenaran, ya. Kemudian menipu, memalsukan, mengoplos. Syahwat terhadap jabatan apa? Suap, sogok, menyogok, ya. Ujungnya semua dosa besar. Tetapi ujian syahwat ini lebih kecil, lebih ringan dibandingkan ujian syubhat. Syubhat ujungnya apa?
munafik. Ujungnya apa? Kesyirikan. Ujungnya apa? Kekafiran. Bahaya. Ya. Mengatakan Al-Quran adalah hasil budaya Arab, bukan kalamullah. Ini bahaya ini. Mengatakan Al-Quran adalah buatan makhluk. Ini bahaya. Mengatakan Nabi Muhammad SAW tidak maksum, perlu dikritisi. Ini bahaya. Akidah ini. Mengatakan bahwasanya semua agama sama, tidak boleh mengaku inna dina indallahil Islam. Ini bahaya. Ya. Ini semua adalah ujung-ujung dari syubhat. Fitnatus syubhat, ujian syubhat yang bisa menyebabkan seseorang kepada kesyirikan, kepada kemunafikan, kepada penghalalan apa yang diharamkan oleh Allah atau sebaliknya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keberapa? Keenam. Langkah syaitan yang keenam yaitu yang haram kita untuk mengikutinya, wa min khalfihim. Artinya, dan aku akan benar-benar bukan wa min khalfihim, wa an syama'ilihim, dan aku akan benar-benar datangi mereka dari kiri mereka. Kata Abdullah bin Abbas, usyahi lahumul ma'asi. Aku akan syahwatkan kepada mereka maksiat. Langkah-langkah syaitan yang keenam. Syahwatkan kepada mereka maksiat. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksiat, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan khilafut ta'ah. Maksiat adalah kebalikan dari ketaatan. Kebalikan dari ketaatan. Dan maksiat bersumber dari dua hal. Yang pertama, tarkul wajibat. Yang kedua, fi'lul muharramat. Maksiat adalah kebalikan dari ketaatan. Dan maksiat bersumber dari dua hal. Yaitu meninggalkan yang wajib dan mengerjakan yang haram. Itu maksiat. Taib. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, langkah syaitan yang keenam yaitu mengindahkan, memberikan kesenangan terhadap syahwat. Usyahi lahumul ma'asi. Jadi dia malah bersyahwat dengan maksiat tersebut. Seperti yang saya singgung, sudah menjadi kecanduan terhadap maksiat tersebut. Ini yang ditakutkan dari sebuah maksiat. Menjadi kecanduan. Dan salah satu penyebab kecanduan maksiat adalah tidak adanya pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala di dunia untuk orang yang bermaksiat. Beda dengan pegawai negeri sipil yang kalau tidak masuk kantor. Beda dengan seorang pegawai yang terlambat masuk kantor, ditanya oleh kepala bagiannya, "Kenapa terlambat?" Kadang-kadang dihukum oleh kepala bagiannya di depan orang banyak. Maka dia akan punya cambuk untuk tidak mengerjakan lagi. Sedangkan untuk urusan ibadah agama tidak seperti itu. Meninggalkan kewajiban, enggak sholat, enggak puasa, enggak zakat, enggak haji, enggak umroh, tidak berdoa. Meninggalkan kewajiban-kewajiban. Ini tidak akan ada pertanyaan di akhirat. Mengerjakan yang diharamkan, berzina, minum khamar, berjudi, kemudian membunuh, tidak akan ada pertanyaan di akhirat. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Usyahi lahumul ma'asi." Aku akan syahwatkan, syaitan akan mensyahwatkan kepada manusia maksiat itu karena memang tidak ada pertanyaan di dunia tentang maksiat yang dia kerjakan. Seorang akan menjadi kecanduan dengan maksiat tersebut. Baik, kalau sudah kita pahami langkah-langkah syaitan, kita akan masuk kepada perkara yang lebih detil lagi dari permusuhan iblis dengan syaitan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
permusuhan dengan iblis dengan syaitan atau permusuhan manusia dengan iblis atau syaitan dimulai dari nenek moyangnya manusia, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Perhatikan baik-baik hadis riwayat Muslim. Sekarang sesudah kita itu semua kita jelaskan, kita akan lebih detail lagi bermusuhan dengan iblis. Bagaimana caranya? Tadi kalau kita lihat permusuhan dengan iblis itu jangan mengikuti langkah-langkah syaitan. Kita akan lebih detail lagi secara praktek langsung bermusuhan dengan iblis itu bagaimana. Perhatikan baik-baik. Pertama, bermusuhan dengan iblis. Manusia bermusuhan dengan iblis dimulai dari cerita Nabi Adam bermusuhan dengan iblis. Perhatikan hadis riwayat Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lamma sawwarallahu Adama fil jannah, tarakahu ma sya'allahu an yatruk. Faja'ala iblis yutifu bih, yanzuru ma huwa, falamma ra'ahu ajwaf 'arafa annahu khalaqa khalqan la yatamalak." Artinya, ketika Allah menciptakan iblis Nabi Adam alaihissalam di dalam surga, Allah meninggalkan penciptaan iblis tersebut, Adam tersebut pada seperti penciptaannya tersebut. Dibiarkan oleh Allah sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Datang iblis. Ya. Iblis datang ngelilingi sambil ngelilingi. Lalu yanzur ma huwa. Apa sih ini? Apa sih ini? Ternyata ketika Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah dalam keadaan rongga tubuh saja, tidak ada isinya, belum ada isinya, rongga tubuh saja. Kata iblis, kosong ini cuma rongga aja. Mulai timbul sifat sombong kepada dia, bahwasanya ini adalah makhluk yang tidak bisa berdiri dengan tegak karena dia cuma rongga kosong. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, dalam surat Al-A'raf iblis berkata kepada Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-A'raf ayat 12. Ini cerita tentang permusuhan iblis dengan Adam. Qala ana khairun minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik darinya. Engkau telah menciptakanku dari api dan dia telah engkau ciptakan dari tanah. Mulai dari sini iblis mulai menyombongkan diri di hadapan Adam alaihissalam. Maka ketika diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Adam, iblis enggan dan menyombongkan diri. Ayatnya ma'ruf, ayatnya dikenal. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, mulai saat itulah Allah mengatakan kepada iblis, "Ukhruj fa innaka rajim." Keluar engkau wahai iblis, sesungguhnya engkau adalah makhluk durhaka, terkutuk. Makhluk durhaka dan terkutuk. Maka mulai saat itu iblis meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia dipanjangkan umurnya. Untuk apa? Untuk minta agar bisa mengganggu manusia. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Hijr ayat 34 sampai 40. Saya bacakan ayatnya. Qala fakhruj minha fa innaka rajim. Keluarlah engkau darinya, sesungguhnya engkau makhluk terkutuk. Wa inna 'alaika la'nata ila yaumiddin, dan sesungguhnya atasmu laknat sampai hari kiamat. Makanya iblis itu mal'un sampai hari kiamat. Penemuan menarik, yang mengikuti iblis pun akan ikut mal'un, terlaknat sampai hari kiamat. Qala fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Wahai Rabbku,
ulurkan waktuku, tangguhkan waktuku sampai hari dibangkitkannya hari kiamat. Qala fa innaka minal mundharin. Sesungguhnya engkau termasuk orang-orang yang ditangguhkan umurnya ila yaumil waqtil ma'lum, sampai hari dibangkitkan kiamat. Kemudian iblis bersumpah. Mulai saat ini perjanjian iblis bermusuhan dengan Adam. Qala rabbi bima aghwaytani. Wahai Rabbku, sebagaimana engkau telah menyimpangkanku dari jalan engkau yang lurus. La uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Sungguh aku akan indahkan bagi mereka di bumi, yaitu maksiat-maksiat, dan aku akan lencengkan seluruh dari mereka illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas dari mereka. Inilah cerita awal permusuhan iblis dengan Adam alaihi salam, yang sampai sekarang iblis menjadi musuh bagi kita. Sekarang para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bermusuhan dengan iblis secara detil yang pertama, yaitu jangan menyerupakan diri dengan iblis. Yang pertama, jangan menyerupakan diri dengan iblis. Contohnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang perihal makan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang perihal makan. Inna syaitana yashrabu wa ya'kulu bishimal. Sesungguhnya syaitan makan dan minum dengan tangan kiri, ya, dengan tangan kiri. Maka kita tatkala ingin bermusuhan dengan iblis, jangan menyerupakan diri dengan iblis, yaitu di antara contohnya makan dan minum dengan tangan kiri. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, oleh Imam Muslim, la ta'kulu bishimal fa inna syaitana ya'kulu bishimal. Janganlah kalian makan dengan tangan kiri, sesungguhnya syaitan makan dengan tangan kiri. Contoh yang lain, makanya saya sebutkan ini secara detail sekarang, yaitu bermusuhan dengan iblis, tidak menyerupai iblis. Contoh yang lain, tidak menyerupakan iblis, yaitu di dalam perihal makan sudah tadi ya. Yang kedua yaitu di dalam perihal makan juga tidak menyebut nama bismillah. Ya, makan tidak menyebut nama bismillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tatkala ada seorang A'rabi datang dan ikut makan, kemudian A'rabi tersebut, orang Arab Badui, A'rabi tersebut ya langsung mau makan tanpa mengucap bismillah, maka dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, hampir saja seorang A'rabi ini akan menghabiskan makanan kita karena dia didorong oleh iblis. Nah, ini tanda bahwa kita dilarang untuk menyerupakan diri dengan syaitan dalam perihal makan tanpa mengucap bismillah. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hal yang kedua, cara bermusuhan dengan iblis, yaitu kita membuat iblis sengsara, menangis, sedih. Ini cara bermusuhan dengan iblis. Salah satunya
disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Ibnu Majah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qara'a ibnu Adam as-sajdata fasajada i'tazala asyaitanu yabki." Jika anak Adam membaca surat as-sajdah, kemudian dia sujud, maka syaitan akan menyendiri sambil menangis. Sambil apa? Menangis. Lihat, membuat syaitan apa? Menangis. I'tazala syaitanu yabki, menangis. Kemudian dia mengatakan, "Ya waili, alangkah celakanya aku. Umira ibnu Adam bisujud fasajada." Anak-anak manusia diperintahkan untuk sujud, kemudian dia sujud. Fasajada falahul jannah, maka baginya surga. Wa umirtu bisujudi fa abaitu faliyan nar, dan aku diperintahkan untuk sujud lalu aku enggan, maka bagiku neraka. Ini hadis riwayat Imam Ibnu Majah, kemudian juga hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Contoh yang lain, membuat syaitan sedih, membuat syaitan lari terbirit-birit dengan apa? Dengan azan. Lihat hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza adzana al-muadzin," jika seorang mengumandangkan azan, maka syaitan akan lari, walahu durat hatta la yasma'u ta'zin. Syaitan akan lari dan dia mengentutkan diri. Untuk apa, Pak? Kentutnya tersebut untuk apa? Untuk agar tidak mendengar azan. Agar tidak mendengar azan. Ini bukan berarti yang kentutnya besar syaitan. Bukan. Akan tetapi untuk tidak mendengar azan. Ini menunjukkan bahwa salah satu cara bermusuhan dengan iblis adalah membuat dia sedih, membuat dia merana, membuat dia tidak punya makan, membuat dia tidak memiliki tempat tinggal. Seperti misalkan contoh yang lain, masuk rumah dengan membaca bismillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, "Idza dakhala ar-rajulu baitahu fa dzakara Allah 'inda dukhulihi wa 'inda ta'amihi, qala asy-syaitan la mabita lakum wala 'asha. Wa idza dakhala falam yadhkurillah 'inda dukhulihi qala asy-syaitan adrakumul mabit. Fa idza lam yadhkurillah 'inda ta'ami qala adratukumul mabita wal 'asha." Jika salah seorang dari kalian masuk ke dalam rumahnya, lalu dia menyebut nama Allah ketika dia masuk dan ketika dia makan, maka syaitan akan berkata, "Tidak ada tempat tinggal bagi kalian malam ini dan tidak ada makan malam." Jadi kelaparan dia, kedinginan dia di luar sana. Ini membuat syaitan merana, sedih, tidak punya tempat tinggal, kelaparan, tidak kenyang. Ini salah satu bentuk permusuhan dengan apa? Dengan syaitan. Dan jika dia masuk tidak menyebut nama Allah ketika masuknya, maka syaitan akan mengatakan, "Adraktumul mabit." Kalian mendapati tempat tinggal. Ini tempat tinggal kalian. Dan jika dia fa illam yadhkurillah, jika dia masuk ke dalam rumah jika dia tidak menyebut nama Allah ketika dia makan, maka syaitan akan mengatakan, "Ini tempat tinggal kalian dan itu makan malam kalian." Ini cara bermusuhan dengan iblis. Contoh yang lain, cara bermusuhan dengan iblis yang ketiga. Ya, cara bermusuhan dengan iblis yang ketiga, yaitu jangan membuat syaitan senang. Jangan membuat syaitan senang. Kalau tadi membuat dia sedih, membuat dia terbirit-birit, ini yang ketiga, jangan membuat syaitan senang. Seperti misalkan dalam perihal cerai. Dalam hadis riwayat Imam Muslim
Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Inna syaitan wada'a 'arsyahu 'alal ma." Sesungguhnya syaitan meletakkan arsy-nya di atas air. Meletakkan arsy-nya di atas air. Kemudian thumma yab'atsu saraya. Syaitan mengutus pasukannya. Fa adnahum manzilatan a'zamuhum fitnah. Yang paling dekat kedudukannya dengan syaitan adalah yang paling besar godaannya terhadap manusia. Yaji'u ahaduhum yaqul fa'altu kadza wa kadza. Salah satu pasukan dari syaitan datang kepada iblis. Aku telah melakukan seperti ini, seperti ini. Kata iblis, ma fa'alta syai'an. Kamu belum mengerjakan apa-apa. Kemudian datang lagi seseorang dari pasukan syaitan dan iblis. Ma taraktuhu hatta farraqtu bainahu wa baina imra'atihi. Tidaklah aku tinggalkan dia sampai aku pisahkan antara dia dengan istrinya. Maka dalam riwayat tersebut, di antaranya hadis ini disebutkan riwayat Imam Muslim, dalam riwayat tersebut ya, syaitan memeluk qabalahu, memeluk pasukan ini. Qabalahu, kemudian dia mengatakan, ni'ma anta, engkau sebaik-baik pasukan. Ini hadis menunjukkan bahwa salah satu permusuhan dengan syaitan adalah seseorang menjadikan syaitan jangan sampai dia senang. Termasuk di dalamnya perihal cerai, yang kita tidak boleh menjadikan syaitan senang dengan perceraian tersebut. Syaitan senang. Ini para ikhwah. Kemudian termasuk hal yang bermusuhan dengan syaitan, yang tidak boleh membuat syaitan senang, di antaranya yang terakhir ini, saya tutup kajian ini, yaitu tidak sholat subuh. Ini syaitan senang. Dari sisi mana? Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah disebutkan nama seseorang di hadapan beliau, bahwa kemudian beliau bertanya, mana si fulan? Kemudian kata orang-orang tersebut, mazalana iman maqama ila salah hatta subh. Artinya orang tersebut masih saja tidur, tidak bangun menuju sholat subuh sampai pagi. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dzaka rajulun balas syaitanu fi udhunih. Itu adalah seseorang yang syaitan kencing di telinganya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Nah, kalau seandainya kita membuat syaitan senang, maka ini berarti kita berteman dengan syaitan. Maka buatlah dia jangan sampai senang. Dan orang kalau seandainya tidak bisa kencing, manusia nggak bisa kencing bagaimana? Maka kita membuat dia tidak bisa kencing. Jangan jadikan telinga kita kencing menjadi tempat kencing syaitan. Yaitu dengan mengerjakan sholat subuh dan dikerjakan secara berjamaah. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya masih ada lagi cara bermusuhan dengan syaitan. Di antaranya yang kita bisa bahas, yaitu senjata orang beriman untuk bermusuhan dengan syaitan. Saya sebutkan secara cepat. Yang pertama, sikap selalu merasa diganggu oleh syaitan. Satu, jangan merasa aman dari gangguan syaitan. Itu adalah salah satu cara bermusuhan dan melawan syaitan. Jadi poin terakhir ini adalah senjata bermusuhan dengan syaitan. Yang pertama, merasa tidak aman dari gangguan syaitan. Yang kedua, berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Yang ketiga,
meminta perlindungan kepada Allah. Yang keempat, meminta perlindungan kepada Allah dan meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala ini banyak sekali, ya. Yang keempat, menyibukkan diri dengan berzikir kepada Allah. Yang kelima, selalu tetap berjamaah bersama kaum muslim. Yang keenam, mengetahui langkah-langkah dan tipu daya syaitan. Yang ketujuh, menyelisihi syaitan. Jangan sampai kita masuk ke dalam penyerupaan diri dengan syaitan. Subhanallah, banyak sebenarnya yang ingin kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Akan tetapi waktu yang tidak cukup, saya terlalu panjang tadi mukaddimahnya. Akan tetapi yang paling penting sebenarnya ini, senjata orang beriman melawan syaitan. Tadi sudah saya sebutkan sekitar 7 hal senjata orang beriman melawan syaitan. Mudah-mudahan pada kesempatan yang lain kita bisa bertemu kembali. Ini yang bisa saya sampaikan. Apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Perlu diulangi senjatanya? Ulangi? Ya. 1. Sikap tidak merasa aman dengan gangguan iblis. Senantiasa merasa takut dengan gangguan iblis. Yang kedua, berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Yang ketiga, berlindung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini berlindung ini menarik. Di antara contoh-contoh berlindung ya saya sebutkan secara cepat. Berlindung tatkala masuk WC kepada Allah dari godaan syaitan. Berlindung tatkala marah, ya. Kemudian berlindung tatkala bersetubuh, berlindung tatkala turun di sebuah tempat, berlindung dari syaitan kepada Allah dari tatkala mendengar suara keledai, kemudian berlindung tatkala membaca Al-Quran. Ini contoh-contoh daripada berlindung tadi. Itu sudah yang keberapa? Yang ketiga. Yang keempat, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, yaitu menyibukkan diri dengan berzikir. Ini senjata orang beriman melawan syaitan. Menyibukkan diri dengan berzikir. Yang kelima, berjamaah. Ya. Yang kelima, berjamaah dalam kesatuan kaum muslim. Yang keenam, menyelisihi syaitan. Ini menyelisihi tadi saya sedikit sekali mencontohkan karena waktu tidak cukup ya. Menyelisihi misalkan dalam perihal makan, tadi sudah saya sebutkan. Kemudian menyelisihi syaitan dalam perihal mubazir. Kemudian menyelisih syaitan dalam perihal nguap. Ya. Kemudian yang kedelapan, beristighfar dan bertaubat. Hah? Yang ketujuh ya, yang ketujuh yaitu apa? Beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala.
memahami budaya syaitan, tipu daya syaitan. Itu yang keenam. Yang ketujuh beristighfar. Ada yang ketinggalan tadi? Coba ulangi lagi. Satu apa? Jangan merasa aman dari tipu daya syaitan. Yang kedua, yaitu berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Yang ketiga, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, menyibukkan diri dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, selalu berjamaah. Yang keenam, memahami tipu daya syaitan, langkah-langkah syaitan. Yang ketujuh tadi barusan kita baca, menyelisihi syaitan. Yang kedelapan, beristighfar dan berzikir kepada Allah, beristighfar dan meminta taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan tentang kajian kali ini. Wallahu a'lam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.